Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum pemilik keajaiban. Ya Allah ya Rahman, Engkau memberikan keajaiban pada siapa yang Engkau kehendaki. Maka ya Allah, tunjukkan keajaiban itu pada kehidupan kami, agar kami makin takjub denganmu, agar kami makin kagum denganmu, agar kami makin cinta denganmu ya Allah. Tak ada yang kami inginkan melihat keajaiban demi keajaiban, kecuali kami makin dekat denganmu ya Allah. Di film Keajaiban Air Mata Wanita ini karena kalau aku boleh cerita sedikit, aku di sini berperan sebagai Kiki. Jadi ceritanya kalau bisa aku rangkum tentang bagaimana Kiki mendapatkan keajaiban dari ujian-ujian yang udah Allah berikan sama Kiki ini. Jadi bagaimana dia bisa survive lagi dari nol lagi sampai akhirnya bahagia lagi, menemukan kebahagiaannya gitu. Jadi ceritanya tuh dirangkum dengan manis, dengan pastinya tidak menggurui, tapi insya Allah bisa memberikan manfaat untuk siapapun yang menontonnya nanti gitu. Jadi pada saat proses syutingnya sih alhamdulillah semua dikasih kelancaran ya Mas ya. Dari hari pertama sampai hari kita terakhir syuting tuh semuanya lancar-lancar aja. Karena itu dia mungkin pada saat kita syuting kita menanamkan ilmu magnet rezekinya juga ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah aku sangat-sangat bersyukur bisa tergabung di film Keajaiban Air Mata Wanita. Di sini aku berperan sebagai Rahma. Enggak kok, enggak lupa, pasti ingat ya. Syutingnya dari Mei soalnya Mas. Ya, jadi aku berperan sebagai Rahma dan aku sebagai sahabatnya Kiki di sini. Aku alhamdulillah sih sangat ya bersyukur banget karena kita chemistry ya. Kita udah sahabatan memang pada dasarnya selama 14 tahun. Jadi di film ini benar-benar sangat-sangat memudahkan ya sama Allah. Terus Mas Indra juga seluruh tim dan kru dari Keajaiban Air Mata Wanita itu sangat-sangat membantu kita banget dalam proses syuting. Ya berharap semoga film ini bisa memberikan dampak yang baik dan hikmah bagi penontonnya. Dan ini sebenarnya kisah tentang bagaimana setiap orang tuh pasti punya ujiannya dan kotaknya masing-masing. Jadi dari judulnya Keajaiban Air Mata Wanita. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung Rizky silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas pertanyaannya. Waduh, itu adalah emang karakternya di situ memang banyak surprise-nya ya di film ini. Ada banyak karakter-karakter yang mungkin kita ciptain supaya orang jadi percaya kalau itu tuh bukan Reski gitu. Nah, untuk penampilannya bagus atau enggak, bagus nggak ya? Hah? Kamu terima kan kalau kayak gitu? Nah, boleh langsung di komentari silakan. Bagus nggak? Kalau aku pribadi sih terima-terima aja, tapi anakku Atar pas datang ke lokasi syuting dia nggak mau lihat papanya. Dia nggak dicium aja nggak mau karena kan gatel ya. Iya
itu intinya sih, jadinya kita mau menciptakan karakter baru yang memang bukan Citra sama Reski, tapi itu Bagas sama Kiki gitu. Ke tempat istimewa, diundang oleh seseorang yang sangat istimewa, dan bertemu dengan para orang-orang istimewa yang luar biasa, Masya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kedatangan kami membawa keberkahan buat kita semua, buat saya, seluruh keluarga kita, sakinah mawaddah warahmah, Insya Allah. Dan mudah-mudahan bukan hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpul di surga ya Bapak Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Nas sudah mengundang kami. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Itu saja dari saya ya, Pak Nas. Mungkin Mbak Ica silakan menyapa para fansnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah pada makan semua ya Ibu ya? Sudah kenyang Bapak juga ya? Oke, jadi kita mengucapkan terima kasih banyak. Dari sisi saya bukan luka yang berdarah-darah ya, tapi adalah luka penantian. Apa yang saya nanti? Usia waktu itu 26 tahun. Saya belum menikah, tapi ingin sekali menikah. Mencari, kemana ini orang ya? Saya berusaha panas waktu itu, ya berdoa dan sebagainya, bermunajat, umur 27, 28, masuk 29, keluarga di saat Idul Fitri itu seringkali menggelar sidang istimewa, ya. Dude, mana calon kamu? Iya Pak, mohon doanya ya. Om, mohon doanya. Om, tante, orang tua kumpul. Belum tentu versinya Allah sama dengan keinginan kita. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik buat kita. Iya, alhamdulillah. Karena sejatinya kita hanya hamba yang nggak punya apapun, pengetahuan pun kita nggak tahu. 1 jam dari tempat ini, apa yang terjadi sama diri kita nggak tahu. Masih hidupkah kita, sehatkah kita, sakit, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Jadi umur 31 masuk di tahap saya pasrah. Udahlah, kayaknya mau harus pasrah ya. Pasrah dalam arti bukan yang berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa, tetap dalam proses mencari, tapi ada sisi tawakal dan pasrahnya itu jauh lebih besar porsinya. 32 tahun ini masa-masa yang dulu sudah berdoa, mama sekarang yang berdoa. Itu di depan Ka'bah. Itu di depan Ka'bah, Panas. Masya Allah. Saya melibatkan ibu saya karena setiap tahap dalam hidup saya selalu disertai dengan doa beliau. Saya ingat sekali waktu itu kita berdoa ba'da subuh, kemudian kita menunggu sampai syuruk di depan Ka'bah, dan itu doa yang mungkin cukup panjang. Waktu itu kita berdua pulang ke tanah air. Nggak lama kemudian ada panggilan syuting sinetron. Saya tanya, lawan mainnya siapa? Alisa Subandono. Alisa Subandono. Masya Allah. Terus saya langsung di dalam pikiran saya, udah lama nggak ketemu Ica. Dulu ketemu masih kecil, sekarang kayak apa ya? Iya. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian. Begitu menerima langsung saya bicara sama ayahnya. Ayahnya Ica menerima, kita atur ijab kabul saat itu ya. Kita atur kapan menikah, sambil syuting kita atur, dan alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan ya semua rumah tangga kita doakan sakinah mawaddah warahmah sampai ke surga insyaallah. Amin. Mungkin sekilas kisah saya itu yang saya bagi bisa. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Bahwa yang namanya kehidupan itu kan sangat dinamis gitu. Jadi berbagai macam kejadian pasti akan kita lewati dari kita kecil sampai kita dewasa. Cuman mungkin yang bisa saya sharing sekarang, karena itu salah satu yang lumayan membekas juga buat kita ya. Itu ketika di tahun 2019, mungkin kalau memang ada yang sudah follow saya di Instagram pasti tahu bahwa tahun yang lalu saya pernah posting juga tentang kehamilan dan juga keguguran saat itu gitu. Dan
itu di tahun 2019. Jadi anak pertama kami saat itu usianya sudah 4 tahun, anak kedua 2 tahun, 2,5 tahun. Kemudian tanpa kita duga, alhamdulillah di tahun 2019 itu saya mendapatkan kenyataan bahwa ternyata hamil saat itu. Menjadi orang tua adalah salah satu hal yang sangat kita inginkan setelah menikah. Dan ketika kita membicarakan tentang anak, ibu mana sih yang tidak ingin gitu? Apalagi ketika kita sudah menikah, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga dari keluarga yang kapan akan punya anak, kapan punya adik lagi gitu. Nah, ketika kita harus mendapatkan kenyataan bahwa Allah lebih sayang sama calon anak kita, di situ kita harus ikhlas. Tapi jujur pasti di dalam hati ada rasa kesedihan yang luar biasa, dan itu sangat membekas gitu. Dan ternyata memang ya yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah kita harus ikhlas, karena itu sudah ketetapannya Allah. Seperti yang tadi Kak bilang, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa pasrah, kita berdoa karena memang insya Allah ini yang terbaik. Allah lebih sayang dan insya Allah nanti akan adalah segalanya ya bagi sang anak, karena doa orang tua atau doa ibu khususnya kepada anaknya seperti doa Nabi pada umatnya. Dan makna-makna yang ditemukan juga luar biasa tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya pada nyatet nggak nih? Oh, ngerekam ya, nanti di rumah dicatat ya. Banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan dari kisah mereka ya. Nah, ini karena waktu mungkin Bang Duli bilang bahwa kita harus percaya setiap manusia itu memiliki proses, dan kita harus percaya dengan proses itu. Selalu libatkan Allah dalam setiap proses kita, karena percayalah, mungkin kita nggak suka, tapi itu yang terbaik buat kita. Manusia bisa berencana, tapi semuanya balik lagi. Daun jatuh saja itu atas izin Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, semua itu atas izin Allah. Dan suka, duka, semua rasa, itu semua Allah yang ciptakan. Jadi kebahagiaan, kesenangan, semua kembali lagi kita harus bersyukur sama Allah. Jangan lupakan itu semua, karena sejatinya kita hanyalah manusia. Seperti yang tadi Kak Dude bilang, kita seorang hamba yang mungkin banyak sekali melakukan kesalahan, tapi teruslah berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik dari hari ini ke esok harinya lagi, karena tujuan kita satu. Sangat penting untuk bisa memberikan akses informasi seperti buku yang ditulis dalam braille. Sekali lagi terima kasih. henti menemani, namun ku tahu ini bukan akhir. Langkahku tetap tapi takkan menyerah. Di setiap luka ada sinar yang nyata, mengangkat luka menjadi cahaya di balik gelap harapan yang bangga. Setiap cerita ada makna tersembunyi, aku temukan jalan menuju terang ini. Hujan takkan selamanya. Yuk sama-sama, bisa nggak? Bukan. Berdiri, kita
ya. Jadi bisa jadi penyembuh ketika mungkin kan yang namanya mungkin ketidaksenangan, kesedihan gitu ya, atau rasa-rasa yang mungkin kurang bahagia itu pasti ada dalam kehidupan kita. Dan kayaknya tuh mungkin kalau kita mau ngomong atau mau bukan nasehatin ya, mau sharing, terlalu sedikit kata-kata yang bisa kita omongin sama orang lain gitu. Maka buku ini dia bisa jadi salah satu inspirasi, salah satu cahaya juga gitu. Mudah-mudahan buat orang-orang yang sedang mencari penyembuh ya, sedang mencari obat bagi lukanya sehingga bisa menjadi cahaya.